Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ini Pak ada tugas dari calon guru. Saya calon guru penggerak. Iya. Ada tugas dari guru penggerak, Pak. Ini mau wawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan. Apa bisa, Pak? Silakan ya, dengan senang hati. Iya, kita mulai saja, Pak. Iya. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih banyak. Ya, pertanyaannya sebenarnya baru saya dengar, cuma kalau saya perhatikan ternyata ya kasus-kasus seperti ini memang banyak terjadi. Ya. Kalau saya biasa identifikasi memang dari segi asesmen di kelas misalnya, itu di akhir semester misalnya, itu guru-guru biasa melaporkan si A misalnya pencapaian nilainya bagus, namun di sisi lain mungkin dari segi sikap yang kurang sesuai yang diharapkan. Nah, sementara kita harus misalnya anak ini harus misalnya naik kelas gitu ya, jadi mungkin identifikasinya seperti itu yang kasus-kasus di sekolah saya. Oh iya, Pak. Ya. Kemudian lanjut, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, makasih Bu. Ya, seorang pimpinan harus punya prinsip bahwa dia adalah pelindung. Ya, dia adalah pelindung. Makanya di sekolah itu seluruh keputusan itu harus betul-betul kita putuskan secara musyawarah dan mufakat. Ya, dan nanti kemudian kalau memang sesuai dengan mufakat kita di sekolah bersama guru kepentingan, itulah yang terbaik yang akan kita putuskan. Maka seperti itulah, walaupun memang dilema itu ada ya, tetapi pastilah ada yang paling istilahnya yang paling urgent untuk kita putuskan. Seperti itu Bu. Iya, Pak. Iya, bagus, Ya, Pak. ya. Oke, Pak. Lanjut lagi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya dalam mengambil keputusan misalnya. Ya, yang pertama memang regulasinya atau aturannya harus jelas. Ya, makanya sebelum ada kasus memang harus kita sosialisasikan peraturannya. Nah, nanti kemudian kalau memang ada kasus, maka kembali ke yang tadi itu, bahwa hal yang paling urgent untuk kita yang paling tidak boleh ada pihak yang terlalu dirugikan. Ya, harus betul-betul mengakomodir semua kepentingan, walaupun tadi kembalinya pasti ada dilema, tetapi tidak boleh ada yang terlalu tersakiti misalnya, kemudian juga tidak boleh ada yang merasa diuntungkan. Jadi betul-betul kesepakatan dari pihak sekolah, pemangku kepentingan itu yang dilaksanakan dengan mufakat. Sekiranya itu. Iya, sangat bijaksana ya, Pak. Ya. Oke, lanjut lagi Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, makasih. Yang paling efektif itu adalah faktor komunikasi dari guru ke orang tua, kepala sekolah ke orang tua melalui komite. Ini sangat penting. Jadi biasanya ada sesuatu yang menjadi dilema itu di sekolah itu tidak bisa terselesaikan kalau kemudian informasi itu tidak nyambung, kemudian komunikasi tidak intens. Jadi harus betul-betul ada istilahnya hubungan yang timbal balik yang betul-betul saling memahami, karena sekolah ini bukan milik siapa-siapa. Ya, sekolah ini milik kita semua. Iya, bersama. Iya, seperti itu Bu. Iya, Pak. Iya. Iya, memang ini harus berangkat seperti itu, Pak. Harus tahu betul kasusnya ini anak-anak. Ya.
profilnya anak yang paling utama, profil belajarnya nih. Betul ya. Jadi nggak boleh juga itu tadi saya bilang orang tua harus paham, siswa harus paham bahwa ada regulasi, ada aturan yang mengikat. Nah, kalau kemudian itu sudah mereka paham ada pelanggaran misalnya, walaupun memang ada dilema etika yang akan terjadi, tetapi itu lagi tadi hasil mufakat kita di pemangku kepentingan di sekolah, komite orang tua dan guru, itu yang harus kita laksanakan. Iya, artinya kesepakatan di Iya, sini ya. kesepakatan dia. Iya. Lanjut lagi Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya di sini. Ya, ada beberapa tantangan memang. Apalagi saya kepala unit misalnya penanggung jawab, tentu beragam tantangannya. Yang paling sering terjadi adalah biasanya orang tua juga agak selalu, kata kasarnya tanda kutipnya, mungkin lebih campur tangan terkait ini ya. Biasanya apalagi kan kita lihat di sini ya komunitas-komunitas di suku yang beragam di sini ada heterogen, dan kemudian pribumi itu apalagi kalau kasusnya berhubungan pribumi, nah itu biasa intervensi agak besar ke sekolah terkait misalnya dilema etika itu. Jadi faktor orang tua ya biasa agak gitu. Nah kemudian ya masih orang tua juga, cuma biasanya dari dilema etika ini biasanya komite mungkin memang merasa posisinya lain sendiri, itu kemudian biasanya ada diskomunikasi, tapi saya kira tidak terlalu berarti selama itu tadi intensitas kita untuk menjalin hubungan emosional itu tetap terjaga. Kayaknya komunikasi nih yang paling utama. Iya, betul. Komunikasi efektif. Ya lanjut Pak. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau secara terstruktur jadwal kami tidak punya, ya. Tetapi ketika ada kasus misalnya, maka prinsip tidak boleh sebuah kasus misalnya itu kemudian diekspos keluar karena pada dasarnya tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Ya, tinggal bagaimana kemudian kita mampu untuk duduk bersama dengan pikiran yang tenang untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Sepakat itu. Bagus Pak sekali Pak ini. Iya, kan masalah internal ya. Hanya orang-orang di sini yang betul. boleh tahu. Tidak langsung diekspos, apalagi kan sekarang ini ya media betul-betul perannya luar biasa kalau mencari ini. Kalau hal itu kemudian diekspos itu luar biasa dampaknya. Ya Pak, lanjut lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau secara person saya kira enggak. Ya, karena pada dasarnya kami artinya selalu berusaha untuk semuanya memberi solusi. Kalau secara person itu tidak selalu sering memberikan masukan, itu dari Pak Korwil, Pak Pengawas itu yang selalu memberikan kami motivasi untuk bagaimana berbuat itu ya selalu secara regulasi. Kemudian kalau ada kasus-kasus seperti itu ya diselesaikan secara internal, tidak perlu keluar. Jadi motivasinya atasan-atasan kami, Pak Korwil terutama dan Pak Pengawas ini itu yang mungkin agak dominan kalau berbicara masalah orang atau persoalan dia.
Iya. Iya, iya, Pak. Lanjut lagi Pak. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, kalau melihat kasus-kasus yang terjadi, walaupun sebenarnya ringan, tetapi pembelajaran yang dapat kita petik adalah bahwasanya sebuah instansi atau lembaga, sekolah lah kalau misalnya kita di sekolah ini betul-betul ada aturan yang tertulis yang kemudian itu dipedomani oleh semua masyarakat sekolah. Ya, karena kalau sebuah kasus terjadi, memang dilemanya di sisi lain memang ada yang diuntungkan, tetapi kemudian kalau kita berbicara regulasi misalnya aturan, tidak bisa kita melanggar itu. Jadi banyak pengalaman yang saya dapat itu mengatakan bahwa tidak boleh sebuah sekolah misalnya itu komunitas itu tidak punya aturan yang jelas tentang apapun perilaku yang ada di sekolah. Jadi harus betul-betul ada regulasi yang mengikat. Nah, ketika itu sudah dipahami, maka kasus apapun, dilema apapun yang terjadi itu pasti akan kita ada solusinya, karena itu tadi rambu-rambunya sudah tidak ada. Iya. Oh, iya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ini sudah tadi itu sudah pertanyaan terakhir dari wawancara kita. Jadi terima kasih banyak Pak waktunya. Jadi saya mohon pamit Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya punya tugas Pak ini dari Pemanggerak. Saya mau wawancara Pak. Di sini ada 8 pertanyaan Pak. Saya mulai Pak. Jadi pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Identifikasi itu kan bisa saja dari secara langsung, misalnya seperti apa dari laporan yang ada dari teman-teman, itu kan tidak bisa dilewati itu dari pengalaman yang kita lakukan selama ini. Jadi istilahnya ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Tidak langsung ada yang tidak langsung. Kemudian pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Artinya kalau disuruh memilih salah satu opsi begitu. Iya Pak. Ya, dua-duanya benar, dua-duanya bagus, tapi kita harus memilih satu. Iya gitu. Pak. Ya, biasanya kan nanti kalau saya minta pendapat, yang paling utama itu minta pendapat ke teman-teman. Kita minta kira-kira masukan-masukannya mana kayak kira-kira mereka itu bagusnya seperti apa. Itu keputusan kan ada pada saya, kepala sekolah misalnya kan. Itu dari pertimbangan-pertimbangan itulah nanti akan saya pilih yang mana yang terbaik. Jadi bukan hanya semata-mata dari saya punya pemikiran saja dari analisa saya. Jadi ada masukan dari orang lain. Iya Pak, lanjut lagi Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya kalau saya menghadapi kasus begitu kan, saya panggil lah orang-orang yang saya anggap punya kompeten. Saya panggil, kalau tidak puas satu orang, saya panggil lagi 2 orang, nanti setelah saya sudah yakin, ya baru saya lakukan pengambilan keputusan itu. Jadi biasanya saya lewat wawancara dulu, bisa lewat telepon, bisa lewat chat, atau bisa juga panggil langsung ketika yang bersangkutan ada kan. Lanjut lagi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang saya anggap efektif itu terkait dengan bagaimana saya langsung berkomunikasi kepada orang-orang person by person lah, setiap orang itu. Ketika ada masalah-masalah tertentu yang terkait dengan etika dan lain sebagainya, contoh lah misalnya jika dari seorang teman misalnya atau teman guru atau teman
staf apa, ataukah mungkin terkait dengan siswa misalnya, maka biasanya saya memanggil itu dulu orang-orang yang saya bisa ya, kemudian saya amati kembali, saya analisa kembali, itu saya rasa lebih efektif itu ya, daripada harus menunggu lama dan sebagainya kan. Jadi harus cepat Ya cepat diatasi ya, kalau ada masalah ya. Lanjut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? biasanya itu ada kecenderungan di, apalagi kalau misalnya terkait dengan person, misalnya kayak teman, kayak apa, orang dekat, itu kan terkadang ada rasa kayak segan mereka untuk itu. Jadi kalau misalnya kebetulan yang kita mintai pendapat itu mungkin ada hubungan dekat dengan yang bersangkutan, itu kadang dia susah sekali dia mau mengungkapkan. Begitupun juga dengan yang bersangkutan, terkadang memang itu semuanya yang bikin saya agak aneh lah. Kalau tantangan utama itu bagaimana menjalin, bagaimana mau mereka membuka komunikasi dengan mau jujur mengungkapkan apa sebenarnya yang ada kan. Jadi intinya keterbukaan Iya, ya Pak, keterbukaan itu yang keterbukaan. Lanjut lagi Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau tata caranya atau pola pengambilan anunya itu, saya misalnya tidak juga terjadwal tuh. Artinya ketika ada kasus maka kita upayakan langsung menyelesaikan. Kalau tidak bisa selesai pada saat itu, paling tidak saya sudah ada bahan untuk mempertimbangkan itu di keesokan harinya sebelum saya mengambil keputusan. Jadi prosedur yang utama itu ya biasanya saya mengamati dulu, mendengar, mengamati, lalu meminta pandangan dari teman-teman. Kemudian nanti baru kita mengambil keputusan. Lanjut lagi Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor yang membantu saya tidak lain adalah bagaimana teman-teman yang ada di sekitar saya itu yang mau membantu, mau memberikan pandangan pendapat kepada saya terkait suatu hal yang mungkin saya minta, termasuk dalam kasus dilema ini kan, dilema etika. Jadi itu yang sangat membantu menurut saya. Nah, bisa dibayangkan kalau hanya kita sendiri yang mengambil keputusan, ya belum tentu juga itu bagus, tepat juga. Jadi itu yang sangat, faktor itu yang sangat membantu, dukungan kemudian keterbukaan mereka semua juga. Masih ada Pak, tapi yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang paling berharga menurut saya adalah kita bagaimana membangun komunikasi yang sebaik-baiknya kepada orang, bagaimana kita bisa terbuka mengambil suatu keputusan yang sifatnya tepat, yang kemudian juga tidak menghindari juga kecenderungan kalau kita mengambil keputusan itu sepihak sebenarnya. Jadi ada sisi demokratisnya lah yang saya rasakan, itu yang manfaatnya sangat bagus. Kita membiasakan tidak dalam hal langsung mengambil keputusan sifatnya sepihak, itu yang kita hindari. Itu yang saya pikir selama ini yang bermanfaat bagi saya sebenarnya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, semua pertanyaan sudah dijawab. Jadi saya mohon pamit Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.